Sinyal kuat David da Silva bakal balik ke Persebaya. Potensi Persebaya Surabaya datangkan David da Silva masih terbuka, perpanjangan kontrak tersendat. Sinyal ganti haluan Persebaya, Gustavo bertahan di Arema FC, 4 striker lintas benua bisa jadi opsi. Paulo Victor masih ngamuk soal penalti, Joseph Gombau bersih tegang. Sinyal ganti haluan Persebaya, Gustavo bertahan di Arema FC, 4 striker lintas benua bisa jadi opsi. Persebaya Surabaya bisa mengalihkan targetnya kepada 3 pemain potensial ini di saat Gustavo Almeida tetap tak dilepas oleh Arema FC jelang putaran kedua Liga 1 2023. Dilansir tribunwow.com, Persebaya Surabaya memang tengah getol mencari striker asing baru seiring Paulo Victor berpotensi didepak dari bajul ijo. Satu nama yang santer jadi target Persebaya Surabaya ialah bomber Arema FC, Gustavo Almeida. Gustavo Almeida sendiri kini telah mencetak 11 gol dari 12 laga bersama Arema FC dan tengah menjadi top skor sementara Liga 1 2023. Sehingga Persebaya Surabaya menaruh minat kepada pemain berusia 27 tahun tersebut. Terlebih, Gustavo Almeida hanya dikontrak selama 1 musim oleh Arema FC, sehingga Persebaya Surabaya berpeluang untuk menebus sang pemain dari Singoedan. Akan tetapi impian Persebaya Surabaya untuk menebus Gustavo Almeida dari Arema FC tampaknya harus sirna. Melirik dari unggahan Instagram @gosipbola, Gustavo Almeida gagal digaet oleh Persebaya Surabaya karena bakal dipertahankan oleh Arema FC. Tentu dengan bertahannya Gustavo Almeida di Arema FC, Persebaya Surabaya harus memutar otaknya untuk mencari striker asing baru di putaran kedua Liga 1 2023 nanti. Dirangkum tribunwow.com, setidaknya ada 3 striker asing yang kini tengah dikaitkan dengan Persebaya Surabaya, berikut sosoknya. 1. Mika Junco Martinez. Mika Junco Martinez adalah nama pertama yang muncul saat Persebaya Surabaya dikabarkan hendak melepas Paulo Victor di putaran kedua Liga 1 2023. Dilansir dari Transfermarkt, Mika Junco Martinez merupakan bomber asal Spanyol yang kini tengah bermain untuk klub Liga Finlandia, Football Club KTP. 2. Carlos Fortes. Carlos Fortes yang sudah mencetak 7 gol bagi PSIS Semarang tersebut kabarnya berpotensi dilepas dan Persebaya Surabaya menjadi satu tim yang dikabarkan siap menampung striker asal Portugal tersebut. Dengan ketajamannya yang perlahan kembali, tentu Carlos Fortes bisa menjadi jawaban atas tumpulnya lini depan Persebaya Surabaya di Liga 1 2023 ini. 3. Moussa Konate. Sosok Moussa Konate menjadi satu nama yang muncul sebagai kandidat baru pengganti Paulo Victor di Persebaya Surabaya. Striker ex-timnas Senegal tersebut berpeluang besar digaet Persebaya Surabaya mengingat statusnya yang kini tengah bebas transfer. Akan tetapi Persebaya Surabaya harus beradu cepat dengan Persija Jakarta dan PSIS Semarang mengingat kedua tim tersebut juga menaruh minat kepada Moussa Konate. Moussa Konate, ex-striker timnas Senegal, dirumorkan dengan 3 klub Indonesia yaitu Persija Jakarta, Persebaya, dan PSIS Semarang. Sinyal kuat David da Silva bakal balik ke Persebaya. Potensi Persebaya Surabaya datangkan David da Silva masih terbuka, perpanjangan kontrak tersendat. Potensi Persebaya Surabaya pulangkan David da Silva masih terbuka lebar, perpanjangan kontrak di Persib Bandung tersendat. Persebaya Surabaya terus mencari sosok predator sebagai striker asing baru di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Ini karena tim berjuluk bajul ijo itu berpotensi akan mendepak striker asingnya, yaitu Paulo Victor yang baru menceploskan 1 gol hingga pekan ke-15 ini. Nama David da Silva santer dikaitkan untuk pulang ke Persebaya Surabaya, terutama melihat situasi kontrak sang striker yang masih belum menemui titik terang di Persib Bandung. Berdasarkan situs Transfermarkt, David da Silva akan habis kontrak pada Desember 2023 ini. Artinya Persebaya bisa menggoda secara langsung sang pemain untuk gabung di putaran kedua. Pihak Persib Bandung pun sudah berusaha memagari striker berusia 33 tahun itu dengan perpanjangan kontrak. Namun perpanjangan kontrak itu dikabarkan masih tersendat. Dilansir surya.co.id dari Tribun Wow, tawaran kontrak anyar yang diberikan Persib Bandung untuk David da Silva tak terlepas dari performa apiknya bersama Maung Bandung. Sejauh ini David da Silva mampu tampil mengesankan bersama Persib Bandung dengan torehan 10 gol dari 13 pertandingan.
Padahal di awal musim, David da Silva kerap mendapatkan kritikan dan sorotan dari para bobotoh karena performa angin-anginannya. Kabar David da Silva masih belum memberikan jawaban soal kontrak baru yang disodorkan Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia @ligawakanda_id. Tentu tak kunjung ditandatanganinya kontrak baru sodoran dari Persib Bandung menimbulkan banyak tanda besar. Ada dua potensi yang bisa sebabkan David da Silva tak kunjung membubuhkan tanda tangannya. Pertama, tentu saja berkaitan dengan nilai kontrak dan durasi yang belum sesuai. Atau yang kedua berkaitan dengan potensi adanya David da Silva membelot ke Persebaya Surabaya. Sebagaimana diketahui, David da Silva dalam beberapa kesempatan pernah kepergok mengunggah momennya kalah bersama Persebaya Surabaya. Dalam unggahannya, David da Silva mengunggah momennya kalah memperkuat Persebaya Surabaya 2019 silam. Ia merepost unggahan story dari mantan pemain Persebaya Surabaya lainnya, Diogo Campos. Tak hanya sekali, David da Silva juga pernah mengumbar kode kembali ke Persebaya Surabaya seusai kedapatan merepost kembali unggahan dari seorang fotografer dengan akun @satriots. Dalam unggahan terlihat David da Silva yang masih berkostum Persebaya Surabaya yang disinyalir era 2019 hingga 2020 itu mendapatkan pemberian jersey dari sang fotografer. Di sisi lain, kode-kode yang diberikan David da Silva seiring dengan kondisi terkini dari Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya semakin dekat untuk mendepak striker utama mereka, Paulo Victor. Performa buruk dari Paulo Victor dengan catatan 1 gol dari 12 laga menjadi dasar kuat bagi Bajul Ijo untuk menggantinya pada paruh musim nanti. Menarik dinantikan, akankah David da Silva bakal menaikkan kontrak baru bersama Persib Bandung atau justru Persebaya Surabaya yang berhasil membungkusnya pada paruh musim mendatang. Paulo Victor masih ngamuk soal penalti, Joseph Gombau bersih tegang. Momen unik tercipta saat Persebaya Surabaya menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 7 Oktober 2023. Ada perseteruan yang melibatkan pelatih dan pemain Persebaya di laga pekan ke-15 Beri Liga 1 2023-2024 itu. Mulanya, pertandingan dalam kedudukan imbang 1-1. Persebaya kemudian mendapat hadiah penalti setelah So Yamamoto dijatuhkan oleh kiper Teja Paku Alam. Hal ini sempat diprotes oleh para pemain Persib. Di sisi lain, striker Persebaya, Paulo Victor menata bola dan bersiap menjadi eksekutor. Namun, di pinggir lapangan, pelatih Joseph Gombau memberi instruksi kepada Bruno Moreira untuk mengambil alih sebagai eksekutor penalti. Bruno lantas menghampiri Paulo Victor untuk mengalah. Paulo tampak kecewa. J. Valente lantas menenangkannya. Beruntung, Bruno sukses mencetak gol penalti dan membuat Persebaya berbalik unggul di menit ke-32. Setelah itu, wasit memutuskan water break dan pemain kedua tim merapat ke pinggir lapangan untuk meminum air. Momen inilah yang jadi perbincangan di media sosial karena memperlihatkan kemarahan pelatih dan pemain Persebaya. Paulo Victor mengambil botol air dan lantas menendangnya. Dia tampaknya masih kesal tak diberi kesempatan mencetak gol penalti. Apalagi, Bruno sebenarnya sudah mencetak gol pertama yang lahir di menit ke-10. Sontak saja, Joseph Gombau membentak Paulo sambil menunjuknya. Sang pelatih mendamprat strikernya dengan ekspresi kemarahan dengan disaksikan para pemain Persebaya di depan bangku cadangan. Joseph Gombau merasa bahwa dirinya adalah sosok yang paling berhak menentukan eksekutor penalti. Namun, dia juga merasa wajar Paulo Victor marah Kuika tak ditunjuk sebagai eksekutor. Saya memutuskan bahwa Bruno yang harus mengambil eksekusi penalti. Akhirnya terjadi gol. Victor memang meminta mengeksekusi penalti. Tapi, keputusan ada di tangan saya. Saya pemimpin di tim ini. Ketika saya memutuskan, Victor pasti marah, ucap Gombau usai laga. Sebelum terjadi eksekusi penalti, sebenarnya sudah terdengar ada teriakan dari tribun. Itu terjadi saat Paulo bersiap jadi algojo penalti. Bonek tampak kurang setuju dengan Paulo. Mereka lantas bertepuk tangan saat Bruno jadi eksekutor penalti atau sepakat dengan keputusan Gombau. Para staf pelatih dan pemain Persebaya masih terus berusaha menenangkan Paulo Victor. Sayang, dia gagal menunjukkan kualitasnya sebagai striker asing Persebaya. Banyak peluang yang terbuang sia-sia. Saya menilai Victor tidak memiliki banyak dampak di pertandingan. Dia hanya memiliki beberapa kans saja.
Ketika dia punya peluang, dia tidak bisa memaksimalkannya. Jadi, saya pikir dia tidak berkontribusi pada pertandingan ini, ucap Gombau. Di sisi lain, Paulo Victor baru mencetak sebiji gol dalam 12 pertandingan musim ini. Angka itu tentu sangat minim. Apa yang terjadi di pertandingan ini menguatkan spekulasi dia akan dicoret Persebaya menjelang putaran kedua.